Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perangkat keras komputer lewat game PC Building Simulator. Perkenalkan, nama saya Oriana Manibob, NIM 2012019, dan tidak hanya saya sendiri, tapi saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Halo, nama saya Putri Ayu Kota. NIM saya adalah 2012-0176. Halo, perkenalkan, nama saya Yohanes Dirikebo, NIM saya 2012-0004. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nazim Supri Kuageno. NIM saya adalah 2012-0029. Halo, perkenalkan nama saya Krista Sintukalako. NIM saya 2012-0181. Tampilan depan dari PC Building Simulator, kita klik How to Build. Di sini kita disambut dengan tutorial. Kita akan belajar tentang komponen-komponen penting dari sebuah power supply dan bagaimana mereka menyatu. Pertama-tama kita perlu membuka bagian samping Central Processing Unit agar kita bisa menginstal komponen di dalamnya. Ya, kita mulai membuka bagian samping dari Central Processing Unit. Bagian ini mempunyai fungsi seperti tengkorak komputer, yaitu menyediakan rangka untuk komponen-komponen dan untuk melindungi mereka. Selanjutnya, kita menginstal bagian pertama paling penting dalam komponen komputer, yaitu Power Supply Unit. Ini menyediakan sumber daya listrik untuk semua komponen. Itu berada di dalam pelindung Power Supply Unit yang mana butuh dikeluarkan sebelum Power Supply Unit dapat diinstal. Langkah-langkah dalam menginstal Power Supply Unit. Yang pertama, kita melepaskan pelindung Power Supply Unit. Buka penyimpanan kita. Di situ kita ambil power supply-nya. Yang pertama, main power. Main power mengambil tegangan listrik dari stop kontak. Tegangan listrik power supply berkisar dari 200 sampai 900 watt. Dan kamu juga harus perhatikan tegangan listrik yang cukup untuk sistem komputer. Yang kedua, modulator ports. Modulator ports dapat membantu kamu menghubungkan kabel-kabel yang membawa listrik kepada komponen-komponen modulator. Modulator berarti kamu hanya bisa menyambungkan kabel untuk komponen-komponen yang ada. Yang ketiga, kipas. Kipas ini berfungsi untuk membuang hawa panas terhadap komponen-komponen yang terdapat di power supply. Setelah mengetahui komponen-komponen power supply, saatnya kita memasukkan power supply-nya di bagian bawah dan Central Processing Unit. Masukkan kembali pelindung power supply unit dan kerangka dengan segel. Setelah menginstal power supply, saatnya kita menginstal motherboard. Bagian-bagian dari motherboard. Yang pertama, Central Processing Unit Socket.
tempat di mana CPU menyatu dan komponen ini mempunyai pelindung yang membantu penahannya ditempel. Yang kedua, input-output ports. Input-output ports adalah di mana kamu dapat menghubungkan semua perangkat keras pendukung seperti keyboard dan mouse. Yang ketiga, PC slots. PC slots mempunyai koneksi tercepat menuju motherboard dari PC cards. PC card paling umum adalah graphic card, tapi bisa juga WiFi atau sound card. Yang keempat, turn off. Turn off motherboard menempel pada dinding CPU menggunakan turn off yang mana menahan motherboard agar menjauh dari logam CPU. Yang kelima, baterai CMOS digunakan oleh motherboard untuk mengingat semua pengaturan saat komputer sedang dalam keadaan mati atau bahkan tidak saat terhubung dengan power supply. Yang keenam, Pro Panel Headers. Pro Panel Headers, penghubung ini adalah berfungsi saat kamu menghubungkan semua port dan tombol pada CPU menuju motherboard. Hard disk SATA port. Hard disk SATA port ini dinamakan SATA atau serial SATA port. Dan di sini adalah tempat di mana tempat perangkat terhubung. Yang kedelapan, power. Motherboard membutuhkan energi yang cukup untuk menjalankan semua komputer mereka supaya mereka selalu mempunyai lebih dari satu konektor ke power supply. Yang ke-9, RAM slots. RAM slot ini adalah slot di mana sistem memori atau RAM berjalan. Mereka hanya menyediakan satu tipe RAM dan kebanyakan motherboard mempunyai sekitar 2 dan 8 slot. Setelah mengetahui semua bagian motherboard, saatnya kita memasang motherboard ke central processing unit. Sambungkan kabel dari motherboard ke power supply. Selanjutnya, kita menginstal Central Processing Unit. Central Processing Unit adalah otak dari komputer. Itu bertugas melakukan perhitungan didasarkan pada informasi dari beberapa komponen dan melanjutkan hasilnya pada komponen lainnya. Heat plate. CPU mempunyai piringan panas yang terhubung langsung pada prosesor. Ini didesain untuk mempercepat pertukaran sistem CPU menuju pendingin CPU. Yang kedua, prosesor. Prosesor adalah sebuah chip yang mengkalkulasi semua perhitungan dalam komputer. Ini sangat halus dan tipis sehingga mudah panas. Yang ketiga, pin. CPU mempunyai pin yang tersambung langsung pada soket pada motherboard. Setiap model CPU mempunyai tata letak pinnya masing-masing dan orientasi pada soket.
Untuk menginstal CPU, kita perlu membuka pelindung CPU dan menyambungkannya pada motherboard. Dan silakan tutup kembali CPU-nya. Saat CPU mulai sangat panas dan perlu didinginkan dengan pendingin, yang pertama kita perlu memakai thermal paste pada CPU untuk meningkatkan konduktivitasnya antara CPU dan pendingin. Selanjutnya kita menginstal pendingin CPU. Ada dua jenis pendingin. Yang pertama menggunakan udara, yang kedua menggunakan air. Bagian-bagian dari pendingin CPU, yang pertama bracket. Bracket menurunkan pendingin dengan motherboard. Setiap model CPU mempunyai ukuran dan bentuk bracketnya masing-masing. Yang kedua, fan atau kipas. Fan meniup angin melewati silip-silip kipas untuk menghilangkan suhu panas dari heatsink. Yang ketiga, pulse plate. Pulse plate ini membuat kontak dengan CPU melalui formal paste yang terbuat dari bahan yang konduktif panas yang sangat tinggi atau biasanya tembaga. Yang keempat, heatsink pins. Sisip-sisip ini memberikan area permukaan yang luar bagi CPU untuk menghilangkan panas. Yang kelima, power. Kipas ini memerlukan power dan kabelnya menghubungkan soket kipas CPU khusus di motherboard. Graphic cards, komponen penting selanjutnya adalah Graphics Processing Unit atau GPU. GPU biasanya dipandang sebagai mini komputer karena di dalamnya memiliki prosesornya sendiri dan memori untuk mengkalkulasi kompleks visual dalam game-game sekarang ini. Bagian-bagian dari reaktor ini untuk memungkinkan beberapa kartu untuk ditentukan bersama untuk menambah lebih banyak daya. Beberapa sistem dapat mengakses hingga 4 kartu. Graphics Processor dalam bagian utama GPU ada Processor dan itu mengubah perintah dari GPU menjadi sesuatu yang kamu bisa dilihat di monitor. 3. Fan atau heatsink. GPU biasa memanas dan memerlukan sebuah heatsink dan kipas untuk menjaganya tetap dingin. Black plate, piringan belakang bertumpu di belakang chassis dan membuat semua konektor yang selanjutnya menuju layar monitor, seperti HDMI dan DisplayPort. Kita lanjut dalam proses menginstal sebagai chassis dan RAM adalah memori yang sangat cepat yang digunakan GPU untuk menahan program yang sedang berjalan di PCI. RAM berbentuk stick dan kebanyakan tipe yang sama bisa dikombinasikan untuk memberikan PCI lebih banyak memori untuk digunakan. Memorikan untuk menahan program-program supaya komputer bisa mengakses mereka secepat mungkin. Konektor RAM terhubung pada motherboard
menggunakan konektor spesial. Setiap TV RAM memiliki lekukan spesial yang dibuat untuk memastikan kamu tidak menaruh TV yang salah bersama. Lux RAM slot motherboard mempunyai sekitar pengunci yang mengunci RAM di motherboard dan menahan tetap di tempat. Sekarang kita memasang kembali semua penutup untuk melindungi semua komponen virtual di dalamnya. Sekarang kita menyambungkan semua kabel dari power ke PCU untuk menghidupkannya dan menyambungkan kabel-kabel USB dari monitor ke PCI, lalu tekan tombol power untuk teman-teman. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang bisa ditanya dan komen di komentar ya guys. Bye.